Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para senior-senior kita, wabil khusus semua pengurus Nahdlatul Ulama baik suriatan atau tanfidiyatan, para sahabat-sahabat Ansor, para sahabat-sahabat Banser yang telah mengamankan saya mulai dari Taipei, kota wanita. Ya untung saja istri saya ikut, alhamdulillah. Kalau nggak ikut ya bahaya. Nek pertanyaannya gak bahaya, tak bahaya pol. Karena mayoritas kalau di Taipei itu kita lihat itu banyak orang yang pakai bajunya anaknya. Wah ini kopi sama teh, siap-siap. Oh kopi jahe. Jahe polos, oke. Itu Mas Danu. Jenengan, oke. Penaman oke. Dan yang saya hormati seluruh keluarga baru saya, para PMI, kalau daunnya Habib Umar apa? Pekerja Masya Allah Indonesia, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua PMI yang hadir. Beberapa hari ini saya sangat bangga, alhamdulillah, semangat Nahdlatul Ulama yang ada di Taiwan ini tidak kalah dengan yang di Indonesia. Bahkan ada beberapa sisi yang terlihat lebih menonjol daripada teman-teman kita yang di desa-desa atau di ranting-ranting Indonesia. Dan pastinya beberapa waktu yang akan datang akan banyak cerita tentang Nahdlatul Ulama di Taiwan ini. Luar biasa sekali. Dan ini memang penting. Bahkan saya tadi bilang di Taipei, ketika kita itu mampu istiqomah dalam kebaikan atau mengawal manhaj ahli sunnah wal jamaah di kota Taiwan ini, potensi untuk menjadi kekasihnya Allah itu sangat besar. Karena jenengan untuk mengawal agamanya Allah ini lebih sulit di sini, lebih sulit sekali. Entah itu aksesnya atau apanya. Bahkan saya tadi di Taipei mencari makanan yang halal aja kita harus pakai mobil, harus pakai apa. Wis roto-roto ya wis gak halal lah. Yo nek kaya Gus ngeten iki kan yo kudu golek sing halal. Nek jenengan banyuwe kan kadang jajal sing ora halal ya ta. Wonge teko. Alhamdulillah. Dan yang paling penting lagi di Taiwan ini, apapun basic kita itu, yang paling penting kita itu harus menyatu sesama PMI khususnya. Kita itu harus bersama terus, karena kita juga nggak tahu nasib kita itu gimana, kita nggak tahu. Kita itu jauh dari keluarga kita, jauh dari saudara-saudara kita. Salah satu nikmat yang harus dijaga di sini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Berbicara tentang keislaman kita di sini sangat minoritas. Berbicara tentang keimanan kita, ujian keimanan di sini sangat luar biasa. Mungkin iman kuat, tapi imron jengat. Ya, ya tak. Imane kuat, imrone jengat. Sangat sulit. Lah Gus, terus apa hubungannya tentang iman, tentang nikmat iman, terus dengan perkumpulan? Loh, kita semua jangan lupa, di balik nikmat yang panjenengan cari, uang yang banyak,
harta yang banyak, mungkin pulang nanti bisa beli ini, bangun rumah atau apa, atau kita memiliki istri segini, mungkin nanti kalau uangnya banyak istrinya 3 atau 4, mungkin wacana kita kan seperti itu. Tapi dibalik semua itu, dibalik rencana-rencana kita yang entah itu akan terrealisasikan atau tidak, ada satu nikmat yang sangat penting, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Karena apa? Pada akhir dari kehidupan manusia, kekayaan, kenikmatan apapun ini akan kalah dengan yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Karena semua manusia itu pasti memiliki cita-cita yang namanya akhir dengan husnul khotimah atau akhir dengan happy ending. Nah, untuk mencapai husnul khotimah, manusia itu harus meninggal dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Sekarang untuk menjaganya gimana? Di balik gejolak Taiwan ini yang mengerikan, lah kan kita ya berat toh untuk menjaga nikmat Islam di sini. Siapa tahu kamu ketemu di lampu merah, ada mbak-mbak yang pahanya kayak fried chicken itu, kayak Kentucky itu, tiba-tiba enek info nomor WA dan sebagainya. Walaupun entah itu ternyata beda keyakinan, agamanya beda, tapi perasaannya sama, kan nggak tahu juga kita. Terus akhirnya mangkat rono, akhirnya diupayane gimana lah. Di sini itu paling sulit untuk menjaga seperti itu. Terus solusinya gimana kalau menurut panjenengan? Melihat gejolak-gejolak seperti itu, saya langsung ingat apa yang didhawuhkan Imam Nawawi Al-Bantani, ulama dari Banten yang sangat masyhur di dunia ini. Imam Nawawi mengatakan, dalam beberapa cabang-cabangnya iman, untuk menjaga keimanan kita itu harus mutaba'atul jamaah. Artinya apa mutaba'atul jamaah itu? Bersatu padu dalam kebaikan. Jadi kalau kita itu jauh dari rumah, jauh dari keluarga kita, solusi kita itu gimana? Ya mutaba'atul jamaah. Gimana kita itu bisa bersatu padu dengan circle yang baik, isinya itu dalam kebaikan. Loh Gus, itu apa dasarnya bersatu padu dalam kebaikan itu? Dasarnya apa? Dasarnya adalah Al-Quran, info dari pusat. Pusat itu kan Gusti Allah Pak. Pusat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Info dari pusat gimana? Di dalam surat Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Syara'a lakum minad din ma wasso bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan tentang agama seperti halnya yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Agama-agama ini diturunkan tujuannya apa? An aqimuddin, untuk menegakkan agamanya Allah. Agama iki didukne tinggi negakne agamane Gusti Allah. Dan tujuan yang nomor 2 apa? Wala tatafarraqu fi, agar kita itu tidak tercerai berai. Lah, ketika panjenengan itu kok di tengah kesibukannya ada yang di pabrik, ada yang di ART, ada yang di panti jompo, mungkin ada tadi ya, saya itu bertemu dengan mbak-mbak, ada yang jualan rokok, ada yang SPG, nek sing ngopo wis biarang kalir kuwi ya toh. Lah sapa pelayaran. Lah kok jenengan itu masih menyempatkan diri? Aku tak golek wektu nggih kumpul-kumpul ning PCI apa ning ndi? Aku tak golek info iki cah-cah sholawatan ning ndi. Secara tidak langsung, ini bukan masalah tren gaul apa ora. Secara tidak langsung jenengan kumpul, padahal jenengan gak paham
jane acara oh iki apa? Jane isine solawatan iki artine apa? Jenengan gak paham, tapi jenengan meluangkan waktu di tengah kesibukannya panjenengan. Secara tidak langsung jenengan itu menjaga keimanannya panjenengan. Karena apa? Perkumpulan-perkumpulan yang sesuai dengan konsepnya Al-Quran, ya NU ini. Di dalam NU kita an-akimuddin, menegakkan agamanya Allah. Generasi-generasi muda-muda kayak panjenengan, daripada memiliki kelabian iso nyanyi daripada ngolor kabel ning kono, sing mari bayaran tukang ngolor kabel wonge teko. Nah, daripada mari bayaran kok ngolor kabel, iya toh, golek LC Vietnam. Lah, akhirnya pilih mangkat ning kene. Iki engko jadwale ngamen ning ndi? Ngelingi sesuk bulan sesuk iki wae bayar kantor NU mangkat, jangan semangat lah, daripada jenengan repot-repot akhirnya ke arah yang tidak baik, jangan kesini lah. Ini an-akimuddin, menegakkan agamanya Allah. Dan paling luar biasanya lagi, jenengan menegakkan agamanya Allah di kota atau bahkan di negeri, di negara yang belum banyak mengenal Allah. Potensi menjadi walinya Allah sangat besar di sini. Dan jenengan nggak sadar, jenengan bekerja, awan macul bumine Allah, bengi macul langite Allah, kumpul-kumpul, mangan opo kacang godhog apa-apa ning kene, enek apa ora kacang godhog e? Jangan mangan opo wis ning kene, ciri khas sini itu apa? Kumpul-kumpul di sini, piye yo NU piye. Loh, ini bukan masalah sepele loh. NU di sini itu lebih berat daripada di sana. Coba bayangkan, kalau NU ini belum ada di Taiwan, gimana kalau ada teman-teman kita yang meninggal? Bisa jadi dipulangkan dengan keadaan berdasi, pakai jas, padahal target kita itu meninggal dengan husnul khotimah. Tapi kalau ada teman-teman NU, kemarin di Taipei ada tempat pemulasaraan jenazah, bagian ngafani enek, bagian ngeromat, bagian nyolati ada. Nah, ini dakwah yang luar biasa. Kita berusaha mengenalkan Allah kepada orang-orang yang hidup di negeri yang tidak kenal dengan Allah. Bagi saya keren sekali, walaupun saya ketika di sini sangat tidak mampu. Wong kula niki lho mangan mie Taiwan iki, Masya Allah, munek-munek kilate wong Taiwan iki piye. Tapi yo malah sehat jane, gitu, malah sehat, malah alami. Wong kene kan umure 90, umure 100, lame dhewe iki 40 wis stroke ringan. Krana sak liyane panganane ngawut, gampang mikir bondone tanggane. Lah, tak lanjut nih gen runtut ya. Ini penting. Lah ketika panjenengan kumpul-kumpul kayak gini, tanpa panjenengan sadari, kadang ya koyo sepele. Iki ya ora mending ngene iki penak disco, penak nyapo. Tapi tanpa panjenengan sadari, jenengan akan menjadi khairun nas mantola umruhu wa hasuna amaluhu, akan menjadi orang yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Tanpa jenengan sadari, jenengan pulang semisal di sini sudah beberapa tahun, pulang itu Masya Allah jariah kebaikan jenengan itu di Taiwan itu banyak. Loh, kalau di Indonesia itu sudah biasa, untuk berjuang itu mudah, di sana kiainya banyak, ulamanya banyak. Kalau di sini Masya Allah, bahkan tadi ada banser itu yang asli orang Taiwan yang jemput saya itu Pak Lai. Pak Lai itu tadi saya baru ketemu, saya langsung bilang nihoma dewe kene wong pusat bakal ngatasi, iya dah. Lah itu wong istri saya tadi saya bilang ini, wah jawabannya jadi pokoknya yang penting mutabaatul jamaah, berkumpullah dalam kebaikan.
Bersatu padulah dalam kebaikan. Ciri-cirinya perkumpulan yang baik itu gimana? Yang pertama, yang sesuai Al-Quran, an akimuddin, perkumpulan itu menegakkan agamanya Allah atau tidak. Yang nomor dua, wala tatafarraqu fih, perkumpulan yang tidak mengajak perceraian. Loro iki ceklono, iki Quran surat Asy-Syura ayat 13. Engko dicek dhewe-dhewe. Dan saya yakin jenengan mesti gak ngecek wong Quran ora tau kok demok. Lah, wonge teko lali. Lah mila saking menika, jangan sampai jenengan sudah menjadi orang kaya, sukses kerjaannya, tiba-tiba hilang keimanannya. Naudzubillah min dari. Jadi adanya kantor-kantor NU baik di Taipei, baik di Taichung maupun dimanapun itu adalah kantor-kantor yang menjaga keimanan kita agar terus kita itu mengingat yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita kaya kalau kita itu kehilangan Allah? Buat apa kalau kita itu kelihatan tenar tapi kita itu kehilangan Allah? Jangan sampai. Jadi di balik perjuangan ini sak bulet-bulete ae dhewe lah, sak garangan-garangane ae dhewe lah. Ojo lah nek kelangan Gusti Allah. Ya Allah, jangan sampai. Dan ketika panjenengan itu sudah mengenal an akimuddin wala tatafarraqu, itu tadi jenengan menegakkan agamanya Gusti Allah. Dari sisi lain jenengan secara tidak langsung sudah memperkenalkan agamanya Allah dengan baik. Ya ini kayak Pak Lai itu loh. Itu tadi saya tanyakan ke ibu siapa itu, Bu Angel, yang Wonosobo tadi, Bu Angel. Itu kenapa ya tuh Pak Lai itu kok mau jadi banser, terus kok mau ikut di NU? Ya saya tanya Gus, katanya kok melihat banser-banser itu mengawal kiai, akhirnya tertarik. Loh, dari pergerakan kita itu sudah dakwah itu secara tidak langsung. Dan ini sesuai yang didahulukan Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. La tashab man la yunihduka khaluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. La tashab. Janganlah kamu itu berteman dengan orang-orang yang tingkahnya dan ucapannya tidak menggerakkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah cari teman yang seperti itu di mana? Ya ini, perkumpulan-perkumpulan orang soleh ini. Garangan tapi sing soleh, ya ta? Mulai kerja sing diomongne ora kok tuku dem-deman apa ora. Sing diomongne masjid nganu rame ora. Iki cara aku pengen sedekah ning ndi? Iki cara piye? Gitu loh. Itu namanya teman atau perkumpulan yang selalu menggerakkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika panjenengan kok mendapatkan perkumpulan yang seperti itu, terus teman yang mengajak kebaikan kepada Allah, yang luar biasanya lagi apa? Pekerjaan panjenengan itu lama-kelamaan akan menjadi niat akhirat. Lah sekarang itu nyun sewu, jenengan kadang aku kerja ning kene pirang-pirang tahun kok sugih wangel. Tahu mikir ngono ora? Aku iki kerja ning kene ya Allah puluhan tahun. Iki kok ra nyentel, duit entek panggah nyanyi. Kayak gini ngomah ngirone sebudo sugih kabeh harap mulai sampai gak wani. Sudahlah, tak kei resep langsung A1 kok Kanjeng Nabi. Idawe Kanjeng Nabi, pusate menungso kan Kanjeng Nabi kuwi ya toh. Ketika panjenengan sulit untuk melakukan pekerjaan, banyak rintangan, sudah caranya mudah. Mangkanat al akhiratu hammahu. Barang siapa kok memiliki tujuan akhirat dalam setiap hal, tujuanmu itu tujuan akhirat. Kayak banser ngawal kiai, wis iki panjen yo ahli ilmu, wis iki tak kawal. Kantor NU aku sudah kalau ning kene, iki kantor kayak dawe Gus Idam sing jaga keimanan. Karo iki sing ngawal akidah ahli sunnah wal jamaah. Kanca-kancaku gin slamet yo ning kene iki, ngerti info apa-apa yo ning kene iki, kesaenan apa-apa ning kene iki, aku iso takok apa-apa sing ra paham agama aku yo ning kene iki. Mungkin kan seperti itu. Akhirnya duit titik akeh kadang disodakone teng mriki untuk bayar kontrakan di sini dan sebagainya. Lah ketika panjenengan kok memiliki amal akhirat seperti itu, isuk ning pabrik, diniati yo amal akhirat, iki aku kerja nggih sang ibadah.
Masalah kaya, masalah ning omahmu gen tuku Venturer, gen tuku Innova, pikir keri. Pikir keri. Wis penting kerja ae. Kesuwen nek bagi kula ngoten niku. Kesuwen. Mangkanat al akhiratu hammahu. Jadi jenengan duwe niat akhirat. Wah gagah. Ja'alallahu ginahu fi qalbi. Nek jenengan duwe niat akhirat ngoten niku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat yang namanya kekayaan di dalam hati panjenengan. Walaupun pulang itu kelihatannya belum sekaya yang dibayangkan tetangga panjenengan, tapi jenengan itu di dalam hatinya tenang, nggak tertekan. Jadi yo tenang, nakokne cewek yo tatak. Kulo niki teng Taiwan pun 4 tahun Bu, kulo demen kalih anak jenengan, mantun niki kulo mangkat malih. Tenang, insyaallah kulo jogo atine yugane jenengan pun to mboten masalah. Wong kula niku teng Taiwan nggih banser kiai mawon kula jaga ndahne anake jenengan. Ya ta. Gagah nek mboten percados tanglet Gus Idam nate mriku kula kawal keng serangane mbok-mbok niku lho. Lah umpamane ngono wis gagah. Dadi atimu sugih. Jenengan ora kok syukuri ndadak ngenteni wis duwe dhuwit mboten. Jadi jenengan ini sepanggah gayeng kerja ning pabrik ya bahagia, bengi solawatan bahagia. Tidak ada tekanan apa-apa di sini. Kalau kita itu memiliki niat akhirat. Tapi kalau orang itu memiliki niatnya dunia, wah nanti saya bacakan. Ini bahas yang niat akhirat dulu ya. Mangkanat al akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hatinya akan kaya. Tatak, cedok wong sugih, cedok piye biasa. Wa jama'alahu samlahu. Dan yang selanjutnya urusan yang berantakan ini akan diselesaikan oleh Allah. Dekengane pusat. Tenanan niku dawuh Kanjeng Nabi lho. Wa jama'alahu samlahu. Urusanmu akan dibereskan oleh Allah. Sampean duwe Gus, kula niku sing ahli mangkat mriki gadah utang. Sudah, gimana caranya kamu memiliki cara tanpa harus memakai uang gajianmu, utang-utang itu bisa lunas. Caranya gimana? Ya keajaiban dari Allah. Keajaiban dari Allah. Loh, saya cerita seperti ini orang kok sok mantep. Saya itu ngalami Pak. Ngalami. Di rumah itu, saya itu usia saya September ini kan 30 tahun ini saya. Masih 30, majelis itu usianya 4 tahun. Kita berawal dari sulit, berawal dari sonnya seperti ini. Satu, iya Mas Danu, satu. Biyen itu biasa kita itu pakai mic-nya Danu ini welekan 150 sampai engko nek cetuk tukang son ngono mesti dilok ini biasa. Kita itu mulai dari bawah kita itu. Tapi tanya ke Danu, setiap dulu mau saya kumpulan, Mas, ojo kok anggap perkumpulannya dhewe iki aja kok anggap perkumpulannya dhewe iki nyambut gawe. Iki pengabdian. Jadi kayak panjenengan yang selawatan di sini jangan dikira ini kerja. Kita pengabdian di sini. Ya menjaga keimanan itu tadi loh. Mas Danu saya bilangin seperti itu. Nek sir kerja, engko golek kerjaan ning menjobo. Mulane sekarang dia punya basreng, punya apa itu usaha sampai go Taiwan itu usahanya Danu. Iya. Dan kas-kasnya dari solawatan itu ya wah sangat tidak cukup. Dari hadroh itu sangat tidak cukup. Wah kok enak degan barang ning Taiwan, degan Vietnam ini. Wah enek sopo sing menek iki Bang? Ras pun oke coba harus yang menek kok iso. Nah, itu beneran itu. Lah ini kan ada ini teman sekolah saya ini tahu. Itu siapa namanya? Bowo itu rumahnya Tunjung. Itu juga tahu. Saya bilang seperti ini mantep tenanan karena saya ngalami. Tapi sering ke Mas Danu dulu sekitar saya bilang ke anak-anak, wis toh, cah, iki wis piro-piro bejo kita itu bisa terjaga. Keimanan kita di usia muda seperti ini, kita harus memiliki kesibukan. Karena saya itu memiliki prinsip seperti ini, seperti yang didhawuhkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa nafsuka in azlata bil haq wa illa istaghulat bil batil. Jika dirimu itu tidak disibukkan
perkara yang baik, maka secara otomatis sampean ini mesti disibukne karo perkara sing elek. Wis to, kaya bocah-bocah sing saiki kerja karaoke. Pokok duwe penggawean ning PCI iki lho. Insyaallah suwi-suwi lali. Bocah sing kerja ngeslot. Ya dikei penggawean ning NU iki lho. Suwi-suwi beres niku, gampang, gak usah angel-angel. Kita gak usah sulit-sulit, wah ini harus amalan apa Gus ngene-ngene. Ya pokoknya manut. Ning kene enek semaan, enek pengajian, sesuk enek tablik akbar melok ngurusi. Minimal lah bikin sosial media yang baik. Piye awakmu karo kerja piye carane, apakah memiliki kreasi yang bisa diakses orang yang tidak bisa datang, bikin grup apalah itu kan bisa. Lah, ketika panjenengan memiliki niat akhirat seperti itu, jadi kerja iki tak nggih sangu ibadah ning Gusti Allah. Wa jama'alahu samlahu. Urusan yang berantakan itu akan diberesi oleh Allah. Termasuk kuwi mang ning omah mamane diutang, ning omah di masalah, engko ning kene wedi nek kepikiran sok rabiku karo sapa. Niku diberesi karo Gusti Allah. Ditata karo Gusti Allah. Lho nggih, tenanan niku dituwata kabeh karo Gusti Allah. Wa jama'alahu samlahu. Dan yang nomor 3 luar biasanya apa? Wa atadud dunya wa hiya rohimatun. Dunia akan mengejar panjenengan dengan mengemis. Jenengan wis sapa ngerti kerja digateni bose, pabrike suwi-suwi kok tinggalne malah wegah. Wis iso-iso kowe ning Indonesia malah bangun pabrik ST apa ngono ya to. Wis teko ora teko biyene. Iya ta. Lha nggih, tapi ngoten niku jenengan wis to. Wa atadud dunya wa hiya rahimatun. Dunia akan mendatangimu kan. Baik, wis moro kabeh donya iki wis moro-moro penggawean iki penak, ana plek-plek petung sak petung dadi wis ngoten niku akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat ad-dunya hamahu, lah sebaliknya ketika seseorang itu kok yang dikejar itu dunya tok, kumpulan-kumpulan ngene iki ngentahi. Lah kayak pengajian terus apa pengajian dadekne sugih. Wong kerja kesel-kesel mek trimakno nggih ngopeni kantor NU. Halah. Ki iki terus penggawean apa iki? Semisal jenengan duwe pikiran ngoten niku. Wis kerja iki mikirin jenengan ya wis kerja seneng-seneng. Ya sak liyane jenengan ya wis ngerti dhewe, banyak yang pulang kalungan umplung. Tapi ternyata dawuh Abdullah, orang yang memiliki tujuan hanya dunia saja, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Jadi jenengan ini panggah nyawang kurang padahal wis cementel, wis omah, mobil, anak wis sekolah, wis ngene panggah kurang ning kene ngono roh apa no mumet neh, roh adik kelas sukses mumet neh. Akhire is turumu mek subuh krana mumet mikir bondone wong liya. Aja takok wonge teko ra penak. Wonge mesti teko kabeh. Iya toh? Jadi kayak gitu. Makanya perlu dirubah ini tadi. Dan ketika panjenengan kok memiliki seperti itu, wa farraqa alaihi samlahu. Urusan-urusane panjenengan akan berantakan semuanya. Malih kacau kabeh, malih amoh kabeh. Nek jenengan niku wau napa? Niat dunya. Dadi malih berantakan morat marit kabeh. Piye iki nek ngendhalekne piye wis malah kacau. Sing ning omah infone panggah ra penak ae, ning kene kok ya enek problem ae, awak gak patek sehat, bose yo nganyelne pisan. Ngopeni wong tuwek ngono hawane pengin mutas ae. Wis ora penak ning pabrik hawane pengin nganu wis ra masalah, wis pokoke masalah ae. Nah seperti itu, dan akhirnya malah berantakan. Ning omah wis duwe bojo barang ning kene malih ngaku jomblo. Wonge teko. Lah iya wonge teko ya Allah. Lah iya ning omah wis duwe anak, duwe bojo ngono ngakune aku wis ora enek apa-apa.
Pangganing ndi ngakune jomblo ora penak mesakne aku. Iso getun kowe ngundang aku. Pilih ngundang Mei ya toh, dijak ngepil. Ya Allah, alhamdulillah wa farraqa alaihi syamlahu. Urusan berantakan semua. Walam ya'tihi minad dunya ilama kutira lahu. Dan dunia ini akan lari. Jadi tiba nang dunia ini diuber malah tansaya mlayu. Mulane wis nyambut gawe sak cukupe kerja-kerja. Bengi enek wektu ibadah, wae kumpulan. Wis ngono lho. Ngoten niku. Terus usahakan hindari kemaksiatan. Karena apa? Nek jenengan pengen karo Gusti Allah terus nggih. Boyo, dawuh Kanjeng Nabi. Alamatu iqradhi anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tanda-tandanya Allah itu berpaling dari hambanya ketika dia itu disibukkan oleh perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi nek jenengan lekas sibuk karo perkara sing ra manfaat kali panjenengan. Duwe wong kenalan anyar sampai lali karo bojone, lali karo anake. Akhirnya jenengan wis nglakoni perkara sing ra manfaat nggo uripe panjenengan. Jenengan entuk gaji ngirimi ngomah ora patek. Akhirnya ning kene malah nggih seneng, alasan ae. Lekas ra manfaat urip panjenengan. Iki tanda-tandane jenengan iki lekas adoh karo Gusti Allah. Lah wong ini wis adoh karo Gusti Allah wis ora penak. Makanya saya itu pernah mengatakan seperti ini. Kemaksiatan yang kita lakukan dengan istiqomah saat ini hanya akan menyusahkan kita di masa yang akan datang. Krana wis ora enek belas. Mulane kula niku nate matur ngeten niki, sampai saiki ditulis ning kaose Caca. Ada info dari pusat, jangan pernah mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Kerja biasa ngene lho. Kerja biasa lho, santai. Pokok jenengan kekancan sing apik, ora duwe dhuwit mosok ra diutangi to karo cah-cah. Tenang lho, wae kerja-kerja, ya aja lumo-lumo nemen. Lah nek awakmu ya lomoh ora ngawaki ngono wong kabeh kok kon ngutangi bangkrut kancane. Wis ngoten niku. Tapi alhamdulillah pokoknya nek jenengan iso ngoten niku, pertama mutabaatul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Kedua, jenengan mencari circle yang baik. Ya anggap saja keadaan seperti ini tirakat. Wong sing tirakat di masa lalunya pasti di masa depannya itu akan sukses. Akan sukses. Tapi perlu diingat, tidak ada kesuksesan yang bertahan lama atau bertambah semakin banyak tanpa adanya keistiqomahan religius. Jenengan kudu duwe, nek ora percaya buktekno kancamu sing genah mangkate bareng ning Taiwan harus sampean. Sitoke iki duwe keistiqomahan religius, mbuh maca Yasin, mbuh murip-murip NU, mbuh sedekah, mbuh apa. Sitoke iki breng-brengan. Halah los, salat yo madhep ngetan. Ya ta? Mau metitik malam minggu ngono ya wis. Ning Taichung ngono gletak ning pinggir dalan ngono. Lantai 6 ya ta? Heeh, ning lantai 6 ngono ya, telepon kancane ngono. Oke, sepurane iki hiburan sik, mumet ndase. Kowe mikir abot ae. Pokoke ngono kuwi. Iki delok engko. Mbuh wis 5 tahun apa pira ngono delok asline nek beda, panggah beda. Makanya ini anugerah, Pak. Di Taichung ada kantor NU kayak gini. Wah, ini anugerah, Pak, anugerah. Ya Allah. Kula ket mangan-mangan kuwi ya Allah ning kene peh tenan. Wong iso istiqomah ngono tenan dadi wali ning kene. Dadi wali ngono. Iso-iso enek wong iki ziarah ning Taiwan. Wali sapa? Wali nika. Wah niku imane kuat, Gus. Ket mulai awal ning Taiwan sampai nganu imane kuat niki rombongan. Nganu sak pesawat ning wali Taiwan. Ngori parkiran bis iso bek. Lah nggih, masak. Ya nek koyo jenengan sing tukang ning lantai 6 iki bagian nunggu kepleke wali kuwi mang. Iya toh, karo nunggu jeding lho, tok ngono. Lah iya, ya nunggu parkiran bis lah. Alhamdulillah.
ngomong apa neh. Jadi ngono kuwi ngajine sesuk isu ae. Sesuk isu ae, tapi pokoknya sing rukun teng mriki rukun nggih. Rukun wis ora usah kaken gaya-gaya. Sampeyan kadang angen-angenen pomo ning kene lekas ketok lucu ngono, perkumpulan-perkumpulan gontok-gontokan aku ki ning ndi ngono lho. Tujuanku ning omah ki apa? Dadi nek iso ngene lho. Ning loker-lokere panjenengan, ning kamar-kamare panjenengan ini nek tulisan ingat tujuan dari rumah. Ya kuwi lho. Jadi lekas awak marep aneh-aneh ngono iki kelingan tulisan kuwi lho. Ning kantor NU luar biasa masyaallah. Enek foto mbahku bareng iki masyaallah. Iki yo eling tenan. Beda karo lantai 6 kuwi mang. Lantai 6 iki wis mek ngolor kabel, latihan muntek jutaan, suaramu ra penak-penak. Ya. Didu karo suarane Mas Danwe kalah. Alhamdulillah, masyaallah. Iya itu yang di bawah AC itu. Yai Abdul Ghafur itu kakek saya itu. Masya Allah, terima kasih fotonya dipasang di sini, luar biasa, alhamdulillah. Oh, setelah ini foto saya, tapi kayaknya yang cewek-cewek itu wes nengok kamarnya wingko foto kutok. Tapi saya itu agak curiga, jenengan-jenengan itu datang ke sini kenapa? Pengen ngaji, apa pengen kebutuhan story? Tapi alhamdulillah tenanan. Tapi kulo niku malah ngerti ngeten. Wah tiba ning Taiwan iki akeh sing ngerti estenyel. Malah enek sing muni Gus, anak kula niku jamaah sorsengon. Gus ngene-ngene, Masya Allah. Saya itu mau ke sini perjuangan loh. Saya infus hari apa itu infus vitamin C. Setelah itu persiapan tak cabut dulu. H-1 infus lagi. Jadi bener-bener sehat. Karena jadwal kula sudah tidak teratur. Gara-gara saya ke sini Hongkong melek iki. Jaluk jadwal Hongkong, Jepang, Korea. Lah saya bingung karena 2024 sudah penuh. Kalau yang Januari itu sudah masuk lagi di sini Taiwan itu. Changhua, Kidul Perapatan lho. Lah, ae dhewe ning kene sedina wis gayane kok menguasai ae dhewe. Ae dhewe bolo, kabeh wong wedokan cewek awake dhewe ya to. Aduh, sejak aku ora urip ning Taiwan, paling cara aku urip ning Taiwan yo mek ngopeni garangan. Nampani mari kok lantai 6 lho. Lah. Alhamdulillah pun ngoten mawon nggih. Apa neh? Pun ngoten mawon. Tanglet apa? Siap. Alhamdulillah. Ini rumahnya mana ini? Ini malah jagungan penak ini. Nggih. Mic-nya nggak bisa. Perkenalan dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Gus Idam. Perkenalkan nama saya Eko Wayudi dari Malang, Jawa Timur. Nggih. Ini saya mau tanya Gus, kenapa setiap orang yang berbuat maksiat itu rezekinya selalu lancar? Itu dari pandangan saya dan mewakili semua teman-teman yang ada di pabrik saya gitu, sharingnya kayak gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu, kenapa yang berbuat maksiat selalu rezekinya itu lancar? Itu apa gitu, alasannya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benci terhadap hambanya, Allah akan mengutus para setan itu untuk menjadi asisten orang tersebut. Lah kon ngetutne wong kuwi mang, dadi pengawal kuwi mangi setan. Jadi akhirnya pergerakan orang tersebut orang tersebut ini selalu dibarengi oleh setan tersebut. Terus setan memang bisiki apa? Nalika jenengan nglakoni dosa, wis to Gusti Allah, innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah itu pemaaf, wis to. Gusti Allah wis to kowe nglakoni sik, engko gek ndelok streaming Gus Idam, tobat maneh. Lah, ketika bendune Gusti Allah niku sadidan banget,
Ternyata Allah tidak hanya menyuruh untuk mengawal setan tersebut, tapi setan kuwi mang malah ngewangi awake dhewe, nglancarne rezekine awake dhewe. Rezekine awake dhewe dilancarne. Wis dadi setan ning kono iki malah bantu dalam akses pencarian rezeki kita itu. Dadi nek bendune Gusti Allah banget ini malah dilancarne. Artinya apa? Kita itu jangan terkecoh. Ternyata ketika Allah itu sangat benci terhadap kita, kita akan dilancarkan dalam rezeki kita sampai ayat ini bener-bener malah tambah lali karo Gusti Allah. Artinya yaitu kembalinya ke diri kita sendiri. Pengertiannya dari jawaban pertanyaan panjenengan ya seperti itu. Jadi nanti coba buka aja kita Wasiatul Mustafa. Ketika Allah itu benci terhadap hambanya, itu diujo, dilulu. Tapi engko nek bencine nemen, rezekine tambah dilancar nih. Kadang bisnisnya loh. Mulane banyak itu jamaah saya itu dulu banyak yang seperti itu. Gus, saya itu sekarang sudah enggak judi, sudah enggak ini. Ini kenapa kok saya itu malah kayak sulit itu. Ya seperti itu karena terkadang kesulitan-kesulitan ketika kita bertobat atau ketidaknyamanan beribadah ketika kita bertobat ini adalah leburan dari dosa-dosa di masa lalu yang kita lakukan. Jadi makanya memang seperti itu. Terus nggak usah terkecoh tentang kesuksesan orang-orang yang ahli maksiat atau orang-orang yang non muslim di sekitar kita. Karena ad-dunya jannat kafirin. Dunia itu adalah surganya orang kafir, orang non muslim. Jadi ya seperti itulah. Karena ini banyak yang live, kita nggak usah terlalu panjang, nanti ada yang tersinggung ya. Kalau jenengan kan ya nggak masalah, Islam KTP. Jadi ya memang seperti itu jawabannya. Mas siapa jenengan? Mas kok. Jadi memang seperti itu. Itu ada hadisnya itu. Saya nggak ngarang itu, nggak ngarang. Jadi orang itu kalau apa itu ahli maksiat dibarengi terus karo wong, karo setan ini malah dibarengi, disorong. Jadi engko tendensi ini ngeten, aku iki kok mundak lali to Gus karo Gusti Allah. Lah itu malah bahaya. Berarti setan itu sudah mulai berhasil. Sebenarnya nanti kalau waktunya tidak banyak, saya jelaskan lagi. Bahkan ini cerita sedikit tentang iblis. Iblis itu kan salah satu makhluk yang dendam dengan manusia karena suatu ketika iblis itu menjadi makhluk terbaik pada waktu itu. Bahkan kedudukannya itu Azazil, pimpinannya para malaikat sebelum ada Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan, iblis itu disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis menolak. Wong aku bakakku kok geni, Adam mek guru kok lemah, aku kon sujud karo cah kuwi apa? Benar, iblis kembali ngoten iki. Lah akhirnya karena kesombongannya seperti itu sama Allah itu iblis dilaknat, iblis baru muring-muring, mari dilaknat iblis ditokne kok surga. Lah sejak itu iblis langsung dendam, pokok anak putune Nabi Adam iki piye carane ora taat karo Gusti Allah. Mantun niku nangisnya iblis yang ketiga diturunkannya surat Al-Fatihah. Karena keajaibannya Al-Fatihah itu luar biasa sekali, akhirnya iblis menangis gerok-gerok. Mulane jenengan wis akeh-akeh ndheres Al-Qur'an mawon. Ketarane kok ya Allah niki mulai terancam, niki wis mulai ngene. Biyen payah ra duwe dhuwit, ndonga pengen dhuwit barang duwe dhuwit, kok polane lekas ra karu-karuan. Wis sembarang kali bojo ning omah barang hawane pengen dioper tombok ae. Wonge teko. Wis pokoknya ngoten niku. Kula ya wis lekas rada kesel. Tapi bagus. Berarti jenengan ya merasakan dalam seperti itu bagus. Mewakili yang lain mungkin. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba min haitsu la yahtasib ya Allah. Mugi-mugi sedaya PMI ingkang wonten Taiwan nyan gampangaken sedaya urusan-urusanipun ya Allah. Permudah semua urusan-urusannya ya Allah. Ya Allah, yang punya penyakit nyan panggihaken jodhonipun obat, yang punya masalah yang selesaikan masalah-masalahipun ya Allah, yang gampelaken yang gampangaken rezekinipun ya Allah, yang gampangaken sedaya urusan-urusanipun ya Allah, yang paringi barokah keluarganipun, barokah umuripun ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lelah berjuang dalam kebaikan, karena setiap kebaikan yang panjenengan perjuangkan saat ini pasti akan membawa kemudahan di masa yang akan datang. Mayazro yaksud sapa wong nandur bakal panen. Saking kula cekap semanten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.